Catatan Vito episode 1 disampaikan apa adanya tanpa filter. Manusia menciptakan sistem yang lebih besar dari dirinya sendiri. Awalnya untuk bertahan hidup, lalu untuk berkembang, lalu untuk menguasai. Sistem itu bernama kapitalisme. Kapitalisme tidak dirancang untuk berhenti. Ia tidak punya akhir alami. Ia berjalan dengan satu prinsip, ekspansi. Ia tumbuh dengan logika efisiensi, pertumbuhan, dan kepemilikan. Selama ada ruang untuk menambah nilai, mesin ini akan tetap hidup. Teknologi menjadi bahan bakar terbaru. AI, robotik, otomatisasi, semuanya adalah kelanjutan alami dari keinginan manusia untuk menekan biaya dan mempercepat hasil. Setiap alat baru dibuat untuk menghapus batasan yang masih tersisa. Dan di situ manusia perlahan kehilangan fungsinya sendiri. Kapitalisme tidak akan dilawan. Ia sudah terlalu dalam tertanam. Ia hidup di cara manusia berpikir, bekerja, dan melihat waktu. Ketika teknologi mengambil alih kerja, sistem tidak runtuh. Ia hanya menyesuaikan diri dan terus bergerak. Chapter 1, penolakan yang panjang. AI dan robotik membawa rasa gelisah sejak awal. Banyak orang merasa dunia bergerak terlalu cepat. Beberapa takut kehilangan kerja, beberapa takut kehilangan kendali. Semua bentuk kekhawatiran itu berputar di sekitar satu hal, rasa tidak siap. Penolakan datang dari banyak arah, agama, moral, ekonomi, politik. Sebagian orang menganggap teknologi akan menghancurkan manusia. Sebagian lain melihatnya sebagai alat yang tak terhindarkan. Di dalam dunia teknologi sendiri, reaksinya tidak seragam. Ada yang lari cepat ke depan, nyoba-nyoba terus, ada yang berhenti di tengah jalan, ada juga yang percaya dan mencoba menjaga sistem lama untuk tetap hidup. Semuanya membentuk dinamika yang saling bertabrakan tapi tetap berjalan. Penolakan gak bakalan pernah hilang sampai akhir. Ia bukan penghalang tapi bagian dari pola. Setiap kali teknologi baru muncul, manusia akan melawan dulu. Lalu perlahan menyesuaikan diri sampai penolakan itu menjadi kebiasaan. Chapter 2, adaptasi yang tidak merata. Adaptasi tidak datang sekaligus, selalu dimulai dari kelompok kecil yang punya akses dan rasa ingin tahu lebih besar. Mereka mencoba dulu, gagal memperbaiki, lalu mulai berjalan. Dari situ, perubahan menyebar ke sektor lain. AI mulai dipakai untuk hal-hal kecil, analisis, logistik, desain prediksi. Robot juga dipakai untuk kerja kasar dan berulang. Semua dimulai dari area yang bisa dihitung dengan jelas dampaknya. Beberapa sektor beralih cepat. Pabrik, transportasi, data, dan logistik. Beberapa jalan pelan. Hukum, pendidikan, pemerintahan. Setiap bidang punya kapasitas sosial sendiri untuk menyesuaikan diri. Di dalam organisasi, perbedaannya juga nyata. Tim riset dan inovasi jalan duluan, tim operasional nunggu bukti stabil, dan tim keamanan dan hukum selalu jadi rem alami. Adaptasi tidak teratur, tapi cukup kuat untuk mengubah arah peradaban. Manusia terbiasa hidup dalam sistem yang makin otomatis, tanpa sadar kapan waktunya transisi dimulai. Chapter 3, pemilik sistem. Ketika teknologi matang, pusat kekuatan ekonomi berpindah. Yang menguasai dunia bukan lagi produsen barang, tapi pemilik sistem yang mengatur bagaimana barang itu dibuat, disimpan, dan dikirim. AI dan robot jadi tulang punggung ekonomi baru. Mereka bekerja terus tanpa henti. Produksi berjalan otomatis, biaya turun, dan arus nilai bergerak lebih cepat dari keputusan manusia. Kapitalisme menyesuaikan diri dengan bentuk baru ini. Kekuasaan bergeser dari perusahaan fisik ke jaringan digital global. Segalanya dikapitalisasi. Data perhatian perilaku. Manusia bukan lagi tenaga kerja, tapi sumber data. Ketimpangan berubah bentuk. Yang terhubung ke sistem punya segalanya. Yang tidak terhubung kehilangan konteks hidup modern. Beberapa orang mencoba membangun alternatif, sistem terbuka, komunitas lokal, jaringan independen. Tapi sistem besar sudah terlalu dalam. Ia tidak perlu menindas untuk menang. Cukup membuat semua orang bergantung padanya. Kapitalisme tidak hancur. Ia beradaptasi. Ia tidak lagi terlihat seperti pasar, tapi tetap punya arah yang sama. Menumpuk nilai dan memperluas kontrol.
Chapter 4, Ketegangan Sosial. Ketika otomatisasi masuk ke semua lini, kehidupan sosial mulai goyah. Pekerjaan yang dulu menopang identitas manusia hilang perlahan. Banyak orang kehilangan posisi dalam sistem ekonomi. Beberapa negara mencoba menyesuaikan diri. Ada yang memperkenalkan penghasilan dasar, ada yang mengganti sistem pendidikan agar lebih relevan, sebagian berhasil, sebagian gagal. Kota jadi lebih efisien tapi juga lebih sepi. Sistem bekerja dengan tenang, tapi manusia di dalamnya kehilangan arah. Ritme kerja yang dulunya mengisi hari-hari digantikan oleh waktu kosong. Sebagian orang mulai mencari hal yang bisa memberi arti. Ada yang kembali ke seni dan spiritualitas, ada yang membangun komunitas kecil di luar sistem digital, ada yang larut dalam hiburan dan simulasi tanpa batas. Semua itu cara berbeda untuk bertahan dalam dunia yang sudah tidak butuh tenaga manusia lagi. Chapter 5, Pergeseran Nilai. Setelah beberapa dekade, nilai hidup manusia berubah. Kerja tidak lagi jadi ukuran harga diri. Orang mulai memaknai hidup lewat hal-hal yang lebih pelan. Waktu jadi mata uang baru. Kebebasan jadi bentuk kemewahan. Pengetahuan, seni, dan kesadaran jadi aktivitas utama manusia. AI tetap menjalankan sistem. Robot terus menjaga dunia fisik. Manusia mulai hidup di luar logika produksi. Belajar, mencipta, dan berpikir jadi bagian dari cara mereka menjaga diri agar tetap sadar. Ekonomi berhenti jadi pusat hidup. Kapitalisme tetap berjalan di lapisan bawah. Sistem otomatis yang memproduksi, mengatur, dan mendistribusi. Manusia hidup di atasnya seperti lapisan tipis kesadaran di atas mesin yang terus beroperasi. Chapter 6, Dunia Tanpa Pekerjaan. Setelah cukup lama, semua proses produksi dan distribusi sepenuhnya otomatis. Robot menjalankan energi, logistik, dan infrastruktur. AI mengatur kebijakan, keputusan, dan sistem sosial secara real time. Manusia tidak lagi punya peran ekonomi. Barang muncul sesuai kebutuhan, energi selalu cukup, sampah diurai, sumber daya sirkulasi terus. Tidak ada pasar dalam arti lama karena semua permintaan sudah diprediksi. Manusia berhenti bekerja, beberapa tetap beraktivitas, tapi bukan karena ekonomi. Mereka membuat hal-hal baru untuk menjaga kewarasan dan arah pikir. Kerja berubah jadi bentuk ekspresi kesadaran. Sebagian lain berhenti sepenuhnya. Mereka hidup tenang, menikmati sistem yang berjalan tanpa perlu ikut campur. Mereka makan, belajar, tidur, berpikir, lalu menua tanpa pernah bekerja. Kesenjangan masih ada, tapi bentuknya lain. Bukan uang, tapi kesadaran. Ada manusia yang tetap hidup penuh makna, ada yang hilang dalam kebosanan dan hiburan buatan. Manusia jadi pengamat atas ciptaannya sendiri. Tidak ada yang harus dicapai, tidak ada yang harus diperjuangkan. Hidup hanya berjalan. Chapter 7, Sistem yang tidak bisa dilawan. Ketika semua fase ini selesai, dunia tetap berjalan di bawah sistem yang sama. Kapitalisme. Bedanya sekarang sistem itu sudah tidak bergantung pada manusia. Kapitalisme melebur ke dalam jaringan otomatis. Ia tidak lagi berupa pasar, tapi pola besar yang mengatur hubungan antara mesin, AI, menentukan produksi, distribusi, dan konsumsi dengan algoritma yang menyesuaikan diri. Tidak ada pusat kekuasaan tunggal, semuanya tersebar, tapi tetap mengikuti logika dasar, efisiensi, dan pertumbuhan. Setiap percobaan untuk keluar dari sistem akhirnya diserap lagi oleh sistem itu sendiri. Tidak ada revolusi besar, tidak ada momen perlawanan yang berhasil, karena tidak ada tempat di luar sistem untuk melawan dari sana. Semuanya terhubung, semuanya bergantung. Kapitalisme tidak berakhir. Ia berubah dari sistem ekonomi menjadi struktur planet. Ia berhenti menjadi kebijakan manusia dan menjadi hukum yang menjaga arus dunia tetap berjalan. Pada titik ini, manusia bukan lagi pusat. Ia bagian dari ekosistem yang diciptakan sendirinya. Sistem tidak perlu kesadaran untuk bertahan hidup. Ia hanya perlu berfungsi. Kapitalisme tidak bisa dilawan. Ia terlalu besar untuk dihentikan. Terlalu dalam untuk diubah. Ia hanya bisa diarahkan sebentar sebelum ia kembali ke bentuk asalnya. Mesin yang hidup dari pergerakan dan efisiensi.